hal-hal yang harus kalian hapus di sosial media sebelum hal ini dilihat oleh HR. Oke, ketemu lagi di vlog Muhammad Aryo Dimas yang kali ini gue masih akan tetap membahas tentang karir. Nah, pendek aja sih, hari ini gue pengen cerita tentang hal yang pernah gue post di meja kantor. Tentang hal-hal yang harus kalian hapus di sosial media. Ya sebenarnya nggak harus, tapi disarankan untuk dihapus apabila kalian mau mendapatkan karir yang cemerlang dan masuk ke perusahaan yang kalian idam-idamkan. Nah, nggak perlu berpanjang lebar, gue akan langsung masuk dan membahas poin per poin bahasan gue kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kemarin ketika gue post di meja kantor sempat banyak masukan atau sempat banyak opini perihal bahwa sosial media itu hak masing-masing orang, hak pribadi. Betul. Terus mengapa perusahaan-perusahaan mencoba membatasi hal-hal tersebut dengan quote-unquote merimain orang-orang untuk jangan sampai post yang aneh-aneh di sosial media. Jadi gini, sekali lagi memang sosial media itu hak setiap orang. Tapi hak orang lain juga untuk menjudge atau menilai kalian dari apa yang kalian post di sosial media. Jadi sama sekali tidak ada yang mencoba membatasi hak kalian, tapi mereka merasa punya hak dalam melihat hal itu juga. Nah, ini juga terjadi ketika HR mencoba untuk mereview kandidat yang akan mereka quote-unquote hijack atau ajak masuk ke perusahaan mereka gitu. Jadi imagine kayak begini, misalnya kamu punya pacar, terus pacar kamu ini nggak oke atau punya karakter-karakter yang nggak bagus, orang tua kamu sebagai orang yang juga memberikan approval melihat dan dia tidak merestui. Nah, itu kan bukan berarti orang tua itu membatasi hak si pacar kamu, tapi itu adalah hak orang tua kamu untuk memproteksi kamu karena dia lihat hal-hal yang ada di pacar kamu tersebut ya nggak oke atau ada yang tidak sesuai sama prinsipnya dia gitu. Begitu juga kondisi HR di kantor. Ketika HR mereview kalian, apalagi sosial media kalian adalah sosial media yang terbuka, tidak di private, ya itu berarti hak mereka juga untuk menjudge dan akhirnya mendecide mereka akan terima atau tidak terima kalian berdasarkan apa yang mereka lihat di sosial media. Nah, jadi inilah yang menyebabkan gua harus menerangkan dan menjelaskan hal-hal yang memang better dihapus atau dikondisikan di sosial media kalian sebelum hal ini dilihat oleh HR atau user di company yang ingin kalian tuju. Oke? Check this out. Nomor 1, status kontroversial. Nah, jadi memang ya sekali lagi hak kalian untuk membuat status, menulis apapun itu. Tapi ketika itu sangat masuk ke area yang sangat kontroversial, misalnya komentar politik yang keras, komentar memihak sesuatu atau suatu pihak yang memang sedang kontroversial juga, itu akan membuat HR cukup waspada. Mereka akan melihat apakah tipikal orang-orang seperti ini itu nantinya akan membawa mentality atau kepercayaan mereka tersebut sampai ke ranah kantor. Jadi misalnya yang benar-benar politik, dia bisa jadi membuat teman-temannya tidak nyaman karena pilihan politiknya dan dia sangat misalnya fanatik dengan pilihan politik tersebut. Bisa juga terkait dengan agama atau hal-hal lain. Jadi status-status kontroversial lebih baik hati-hati. Yang nomor 2 adalah komentar negatif tentang perusahaan sebelumnya. Saya selalu menasihati, jangan sampai kita itu mengeluarkan komentar negatif ke institusi di mana tempat kita mencari makan. Apalagi ketika kalian mau pindah, komentar-komentar negatif itu akan dilihat oleh HR perusahaan yang kalian tuju dan bisa jadi mereka akan berpikir someday kalau ini orang keluar dari kantor gua, dia akan menulis hal-hal yang sama. Atau someday kalau orang ini tidak puas dengan apapun tentang kantor itu, dia akan menulis hal yang sama. Jadi HR rata-rata akan coba bermain aman untuk tidak mengambil orang-orang yang tipikal vokal dan ya quote-unquote membahayakan reputasi perusahaan mereka. Nomor 3, foto-foto yang ya mungkin tidak senonoh atau tidak profesional lah gitu. Ini sekali lagi kalau hal ini masih perdebatan. Tapi saya sebagai user atau sebagai HR, ya tentunya foto-foto yang sangat tidak profesional atau yang quote-unquote agak berbahaya itu membuat saya berpikir ulang juga. Walaupun memang tidak selalu menunjukkan tingkah laku dia di perusahaan.
Misalnya foto-foto yang quote-unquote misalnya sedang mabuk parah gitu dan dia post di sosial media, atau foto quote-unquote misalnya yang rada menjurus ke porn or mesum mungkin gitu. Hal-hal itu juga akan berbahaya buat reputasi perusahaan. Nah, hal-hal tersebut kalau bisa, kalaupun Anda tipikal orang yang sangat seterbuka itu, monggo di filter deh, karena itu lumayan bahaya juga buat kalian secara personal. Nomor 4, meme yang berlebihan. Ini sih sebenarnya ya tergantung sih beda-beda HR-nya, tapi ada HR yang juga melihat meme yang berlebihan ini apa ya, agak sedikit mengganggu rasa profesionalitas orang tersebut di mata HR-nya. Tapi sekali lagi tidak semua HR. Misalnya memang setiap saat meme, dan meme ini kan kadang cenderung nyinyir atau quote-unquote menyindir satu hal kan. Nah, itu mentality yang biasanya HR juga agak hindari itu gitu. Kalau miminya full 100% jokes sih, saya rasa sih gak masalah sih. Yang terakhir adalah debat kusir yang tidak perlu. Kalau debatnya memang debat yang intelektual sih, menurut saya sih gak masalah. Tapi kebanyakan di sosial media itu banyak debat-debat kusir yang gak penting gitu. Debat-debat kusir yang cuman menunjukkan mentality kalian bahwa kalian itu nggak mau kalah, kalian itu mencari segala cara untuk menang, kalian itu menggunakan opini-opini yang nggak masuk akal gitu. Nah, hal itu membuat HR ini juga berpikir 2 kali. Jangan-jangan mentality ini bisa terbawa ke kantor dan itu akan ya someday membuat masalah juga sih gitu. Nah, jadi memang gue melihat itu salah satu hal yang perlu difilter. Kalau pernah melakukan itu, ya nggak ada salahnya juga dihapus aja. Mending ketimbang mengotori timeline gitu. Itu aja vlog singkat dari gue. Beberapa saran dan advice dari seorang teman untuk kalian-kalian yang lagi mau mendaftar ke satu company. Jadi jangan lupa, memang sudah sangat lumrah HR itu mengecek sosial media kita. Jadi pilihan kalian, apakah kalian mau membersihkan atau kalian memang mau menjadi diri kalian sendiri dan ya terima risikonya. Oke, sampai ketemu di postingan berikutnya. Salam.